Star FM bersama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul. Dan luar biasa, saya punya tamu yang luar biasa. Saya sangat terhormat bisa berbincang bersama dengan Kepala BNN Kabupaten Bantul, Ibu Arvin Munajah, SEMM. Selamat pagi Bu Arvin, apa kabar Bu? Selamat pagi Mas Denny, kabar baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya, harus sehat ya. Apalagi punya tugas besar untuk menyelamatkan generasi bangsa dari narkoba. Dan Bu Arvin ini nggak sendirian, ada Bu Nanda. Selamat pagi Bu Nanda. Selamat pagi Mas Denny dan juga pendengar sekalian. Iya. Salam kenal. Ya, kita ada pendengar kita adalah Star Lovers. Jadi kita akan sapa juga untuk yang bergabung di 101,3 Star FM di live streaming, kemudian di starjogja.com, Jogja Streamers dan juga di harianjogja.com. Selamat pagi semuanya. Anda boleh gabung di 081 862 1013. Bu Arvin siap untuk menjawab pertanyaan Anda terkait dengan bagaimana kita harus bergerak bersama untuk menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman narkoba. Tidak bisa sendirian. BNN tidak boleh dibiarkan sendirian karena ini adalah kerja bareng. Kita harus bikin kerja bareng untuk bergerak bersama menyelamatkan generasi bangsa. Sebelum jauh ke tentang upaya dan langkah-langkah yang diambil oleh BNN Kabupaten Bantul untuk ya mengurangi atau bahkan memerangi ya seperti itu, saya pengen Bu Arvin memberikan sedikit informasi Bu tentang, sedikit atau banyak juga boleh sih Bu, apa saja sebenarnya tugas dan kewenangan dari BNN ini Bu? Monggo Bu. Iya, kalau visi kita kan memang Indonesia drug free ya, membersihkan Indonesia ini dari segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kemudian kami dirinci dalam tupoksi kita itu ada tiga bidang yang kita laksanakan, yaitu di pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, kemudian ada rehabilitasi, kemudian ada pemberantasan. Nah, ini tugas pokok kita, tiga bidang tersebut, dan ini sudah kita laksanakan di masing-masing satker, yaitu dari pusat sampai ke wilayah di kabupaten kota. Oke, ada tiga bidang. Kita akan perinci satu demi satu. Bidang yang pertama, ini apa saja yang dikerjakan Bu? Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Tentu pencegahan melalui banyak kegiatan, yaitu baik di penyuluhan, sosialisasi, edukasi ke masyarakat, ke sekolah, kemudian ke kampus, ya semuanya kita laksanakan. Kemudian melalui pembentukan desa bersinar, kalurahan bersinar, ini juga untuk memotivasi masyarakat agar turut berperan serta aktif dalam mewujudkan kalurahan-kalurahan yang ada di wilayah masing-masing itu untuk menjadi kalurahan bersinar. Bersih dari narkoba. Nah, bersih dari narkoba. Ini di Bantul sudah ada berapa banyak Bu? Sudah ada 11. Dan ya? itu dengan SK Bupati Bantul. Ada 11. Apakah kemudian 11 ini merupakan wilayah-wilayah yang kemudian menjadi perhatian, ataukah kemudian wilayahnya dipilih secara acak Bu? Ya nggak acak dong, kita pilih yang lebih rawan-rawan dulu, kita dahulukan gitu. Kalau yang aman-aman kan kita masih bisa lah ya dikendalikan oleh masyarakat begitu. Tapi untuk yang daerah-daerah rawan itu kita utamakan, sehingga 11 ini sudah kita pilih yang urgent gitu. Oke, nanti kita akan lanjut tentang desa bersinar. Saya masih penasaran apa saja yang dikerjakan, tapi nanti dulu kita ke bidang kedua dulu Bu. Bidang kedua apa yang dilakukan Bidang Bu? kedua di rehabilitasi. Rehabilitasi ini kita mempunyai klinik di masing-masing lembaga di satker ya. Kita mempunyai klinik layanan rehabilitasi bagi masyarakat siapapun yang menjadi pecandu atau sudah menjadi pengguna narkoba, penyalahguna narkoba, dan itu kita berikan secara gratis Mas. Oke. Ya, secara gratis untuk layanan rehabilitasi ini. Dan kita juga memberikan layanan tes urin. Kalau ini berbayar ya. Kalau tes urin untuk mendapatkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba, ini berbayar. Ini biasanya diakses oleh anak-anak yang mau mendaftarkan kuliah atau mendaftar pekerjaan. Ini memang kita dengan 7 parameter yang diperiksa, dan itu ada berbayar karena dana itu nanti langsung masuk sebagai PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Oke. Ya. Itu besarnya bayaran adalah 290.000 sesuai dengan aturan dari pusat. Bidang ketiga ini yang gayeng Bu. Nah, yang ketiga ini berantas. Berantas ini memang ya kita
melakukan menerima aduan masyarakat biasanya ya. Kita menerima aduan masyarakat dan nanti bersama-sama dengan seluruh tim dari BNN kabupaten maupun provinsi kita bersatu untuk melakukan penindakan, penangkapan dan memproses hukum kalau memang itu ranahnya adalah narkotika dan kita akan kejar sampai ke jaringannya. Sampai ke jaringannya. Tegas Betul. disebut Ya. akan dikejar sampai dengan jaringannya. Betul. Kalau kita ngomongin tentang penyalahgunaan narkotika, narkoba di Bantul, datanya seperti apa, Bu? Kalau di Bantul kasusnya ya, Ya. kasusnya di 2018 ini sampai kan BNNK Bantul mulai ada di 2018 ya. 2018 ini kasusnya ini hasil tangkapan baik dari Polres maupun dari BNN itu ada 78. Kemudian 2019 naik 96. Tahun 2020 naik lagi menjadi 112. Kemudian tahun 2021 turun. Ini mungkin karena kasus Covid ya. Jadi para pengedarnya pada takut. Oke. Kemudian tahun 2022 naik lagi. Sudah menjadi 106 dan 2023 ini sudah menjadi 130 kasusnya yang kemarin tahun 2023. Didominasi oleh kasus yang seperti apa ini, Bu? Ini campur-campur kalau di Bantul. Memang selain narkotika jenis sabu, ganja itu yang paling banyak. Kemudian kalau paling banyak lagi memang psikotropika. Anak-anak di Bantul ini banyak yang jadi pengedar maupun pemakai pil sapi yang banyak beredar di Bantul, yang warnanya putih berlabel Y ya, itu paling banyak. Dulu istilahnya orang pil koplo ya, pil koplo ya, kalau zaman segitu betul. Ya. Pil koplo ini sudah menyasar sampai ke siswa pelajar SMP pun sudah banyak yang pakai. SMP, Bu? Betul. Saya kok merinding, Bu, dengar Iya, SMP sudah mulai betul. tergoda untuk melakukan itu. Apakah ini rata-rata yang mereka yang menggunakannya ini terpengaruh oleh lingkungan atau seperti apa sih, Bu? Ya, biasanya mereka selain terpengaruh lingkungan itu juga kondisi keluarga. Ini ternyata menjadi salah satu penyebab utama juga. Jadi kondisi keluarga yang tidak harmonis, orang tuanya kondisi keluarganya broken home, orang tuanya bercerai, sering membuat mereka tidak nyaman di rumah. Anak-anak itu tidak nyaman di rumah sehingga lebih banyak berinteraksi dengan kawan-kawannya, mungkin ke komunitas yang sudah terjadi para pengguna narkoba di situ komunitasnya. Dan itu biasanya ditunjukkan sejak awal itu anak-anak itu sudah merokok. Karena ternyata pengaruh juga itu. Sejak kecil sudah merokok, umur 8 tahun sudah merokok. SD kan itu, baru SD sudah banyak yang merokok dan itu nanti akan menggiring mereka lebih mudah banget dipengaruhi untuk masuk ke dunia narkoba. Kalau kita ngomongin tentang usia mereka yang menggunakan narkoba di daerah Bantul ini kebanyakan apakah tetap masih sampai di usia-usia produktif atau seperti apa, Bu? Masih di usia produktif karena kita ada klinik rehabilitasi ya. Artinya kita memantau semua pasien kita, klien kita itu saya lihat itu di data itu antara umur 14 sampai 35. Itu kan usia produktif. Bahkan di 14 itu masih usia anak-anak ya, anak-anak pelajar. 14 tahun. Iya. Mereka menggunakan apa itu, Bu? Itu tadi pil sapi banyak banget. Oke. Dan untuk Anda Star Lovers yang pengen bergabung di kesempatan pagi kali ini, mumpung ada tamu kita dari BNN Kabupaten Bantul, kita ngomong tentang pemberantasan narkoba, boleh bergabung di 081 862 1013 ataupun silakan tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Bu, kalau kita ngomongin tentang upaya pemberantasan narkoba, BNN tidak bisa bekerja sendiri. Siapa saja yang kemudian digandeng untuk melakukan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Bantul nih, Bu? Ya, kalau pemberantasan sih sebenarnya kita selalu menerima aduan masyarakat. Jadi medsos kita, kemudian call center kita itu terbuka untuk semua masyarakat di Bantul untuk bisa melaporkan setiap terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Itu bisa langsung hubungi kami dan nanti kami akan menindaklanjuti, itu khususnya untuk pemberantasan. Tapi kalau untuk pencegahan itu justru diawali dari keluarga. Oke. Nah, kalau misalnya ada masyarakat yang kemudian pengen memberikan informasi, memberikan laporan, apa saja yang kemudian harus disiapkan? Apakah kemudian hanya memberikan informasi awal, ataukah kemudian harus ada foto, atau seperti apa ini, Bu? Informasi awal. Nanti kita ada tim yang akan menindaklanjuti lebih lanjut. Oke, ada tim yang akan bergerak undercover di lapangan. Iya, betul.
Kalau kemudian kita ngomongin tentang pengertian narkoba, Bu, orang taunya kan cuman ganja, sabu, kemudian pil koplo. Tapi sebenarnya apa yang kemudian masyarakat harus ketahui tentang pengertian narkoba? Barangnya seperti apa, kemudian bahayanya seperti apa? Oh, Bu Nanda sudah di kode nih. Bu Nanda, silakan Bu. Apa yang kemudian bisa masyarakat harus pahami terkait dengan pengertian narkoba? Agar tidak salah kemudian ya yang itu enggak, yang ini iya gitu loh. Monggo. Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk narkoba sendiri mungkin sebagian besar masyarakat sudah paham ya. Narkoba ini ada singkatannya, Mas. Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Atau biasa juga ada yang menyebutnya nabza. Kalau dulu mungkin disebutnya nabza ya. Yang membedakan adalah zat adiktif. Nah, kalau sesuai dengan Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009, sebenarnya narkoba ini ada manfaatnya juga, Mas. Ya. Dari segi penelitian dan juga untuk kesehatan. Yang patut digarisbawahi adalah penyalahgunaannya gitu. Jadi yang kami tangkap ini adalah orang-orang yang menyalahgunakan. Nah, selain ditangkap, dia juga bisa dilakukan yang namanya rehabilitasi, tadi mungkin sudah disampaikan oleh Ibu ya. Ini yang patut dipahami oleh masyarakat selama ini kan, kenapa sih narkoba gitu. Ya karena masih banyak yang menyalahgunakan, itu sih. Oke. Ada kemudian bisa saya tahunya adalah tahap coba-coba. Kemudian tahap berikutnya mereka akan menggunakan secara rutin. Apakah ini polanya masih sama, Bu Arvin? Masih tetap seperti itu, Mas. Jadi tapi memang dari awal itu tadi diawali dengan merokok itu ternyata menjadi jembatan menuju ke arah narkoba. Nah, nanti biasanya anak-anak kecil di usia SMP itu setelah merokok nanti dia nyoba-nyobanya ke miras atau ke pil koplo seperti itu, karena apa? Terjangkau harganya. Sebelum mereka naik ke yang lebih berbahaya lagi, ke narkotik, yaitu ke ganja atau ke sabu. Seperti itu. Kalau dari jenis-jenis yang beredar di masyarakat, yang paling bahaya itu yang mana sih, Bu? Dari semua jenis narkoba ini? Semua mempunyai dampak masing-masing yang berbeda. Oke, saya akan kejar terkait dengan dampaknya. Yang saya sering tahu adalah sabu, kemudian ganja, dan pil koplo lah. Saya sebut tiga inilah yang paling. Kalau pil koplo ini dampak bahayanya seperti apa? Bu Arvin atau Mbak Nanda juga boleh memberikan informasinya. Monggo, silakan. Mungkin awal dulu ya, Mas. Sebenarnya untuk narkotika itu kan dibedakan menjadi 3 golongan. Golongan 1, 2, dan 3. Apa sih yang membedakan golongan tersebut? Ini adalah tingkat ketergantungannya. Nah, untuk yang golongan 1 itu adalah golongan yang amat tinggi, sangat tinggi tingkat ketergantungannya, sehingga tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan kesehatan. Jadi kalau untuk golongan 2, dia tingkat ketergantungannya sedang, ini masih dipergunakan untuk kepentingan kesehatan. Apabila di golongan 3 tidak mampu untuk mengobati, dia akan naik ke golongan 2. Nah, yang masih sering dipergunakan adalah golongan 3 karena tingkatnya rendah gitu. Psikotropika pun juga sama, ada penggolongannya. Kalau nggak salah dia sampai 4 malah dibedakan gitu, sama itu karena ketergantungannya juga gitu. Nah, ini kan yang masih paling sulit dipahami oleh masyarakat ya, kayak misalkan kasus ganja gitu. Kenapa sih ganja diperdebatkan bahwasanya ganja ini bisa untuk pengobatan, tapi kenapa di Indonesia tidak? Nah, permasalahannya adalah kalau di Indonesia ganja ini masuk ke dalam golongan 1 gitu, jadi ini memang sangat menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi. Nah, daya efeknya pun juga sangat luar biasa. Apa sih dampaknya terhadap kita gitu sebagai pengguna, pemakai? Dibagi menjadi 3 dampak. Dampak pertama adalah kesehatan, sudah pasti ya. Karena narkoba itu yang diserang pertama kali adalah sel saraf otak rusak. Makanya kenapa ketika disebut rehabilitasi, kita tidak menyembuhkan, hanya memulihkan. Seperti itu. Kenapa bisa pulih? Ya nanti mungkin dijelaskan oleh Ibu Arvin lebih lanjutnya kenapa hanya bisa pulih, demikian ya. Lalu yang kedua adalah dampak ekonomi. Sudah pasti nanti akan menggerus ekonomi si pemakai. Biasanya kalau untuk ditanya, Mbak, gimana sih ciri-ciri pengguna? Karena tadi disampaikan oleh Mas Denny tahap coba pakai. Memang untuk yang saat ini terjadi adalah orang-orang ini pada saat coba pakai. Untuk ciri-ciri pengguna yang paling mudah diketahui adalah paling gampang ya, itu barang-barang mulai hilang
di rumah. Nah, itu paling gampang sekali dicek. Kalau mungkin sudah ada barang-barang hilang, apapun bentuknya, uang dan barang, itu pasti patut dicurigai bahwasanya ada pengguna dalam rumah tersebut. Tapi kalau secara kasat mata kita tidak bisa melihat. Kenapa kita tidak bisa melihat? Karena ini baru tahap coba pakai. Sebagai contoh, misalkan anaknya Mas Denny atau saudaranya baru coba-coba merokok. Nah, ketika dia coba merokok di lingkungan sekolah, pulang ke rumah pasti dia akan berusaha gimana supaya dia tidak ketahuan merokok. Menghilangkan jejaknya ya. Bisa dia makan permen atau apapun untuk menghilangkan. Nah, itu sama dengan pengguna narkoba. Mungkin kalau baru tahap coba-coba pakai, cara yang paling mudah untuk mengetahui apakah dia pakai atau tidak dengan melakukan namanya tes. Tes ini yang paling mudah dan paling gampang didapati adalah tes urin. Sebenarnya ada 3 tes, urin, darah, dan rambut. Tapi yang paling mudah dan murah adalah tes urin. Ya. Bisa didapati alat-alat tesnya di online ya, banyak mungkin ya. Tapi ketika kita melakukan tes urin secara mandiri, nanti ketika kedapatan dia positif, apa yang akan kita lakukan? Nah, itu kan akan bingung. Makanya lebih baik melalui instansi yang memang paham terhadap hal itu. Jadi misalkan kalau memang ada yang saudara atau anak yang pakai, bisa langsung lapor ke BNN. Mungkin nanti kami ada program rehabilitasi gratis rawat jalan. Tapi kalau untuk yang BNN ya di Bantul kita baru ada rawat jalan ya Bu. Iya, baru rawat jalan. Nah seperti itu. Nanti dampak ekonomi, terus dampak psikisnya itu juga ada ya, banyak kan. Makanya kenapa paling berbahaya narkoba ini adalah menyebabkan kematian. Kematian itu pertama bisa disebabkan karena overdosis dan juga karena psikologis. Jadi ketika dia tidak bisa mengatasi depresinya, dia akan mengambil alih dengan cara mati bunuh diri. Demikian. Nah, kalau kemudian tanggapannya setelah uji coba-coba tadi, kemudian dia menggunakan secara rutin dalam tanda petik seperti itu, apakah sudah mulai kelihatan secara tampilan di fisiknya kan kelihatan? Apakah kemudian matanya sering merah, badannya kurus, atau seperti apa? Ini kan ada banyak stigma-stigma seperti itu yang muncul di lapangan. Kalau untuk mulai tahap sudah kecanduan itu lebih mudah Mas. Memang ada beberapa ciri tersebut memang iya. Kalau kami dulu melakukan tes urin, saya kebetulan dulu pernah tugas di banyak ya, pindah-pindah Mas ya. Terakhir masuk ke Bantul ini, kami biasanya kalau melakukan tes urin kita ada yang namanya tes fisik. Jadi nanti ada tim medis, itu biasanya dokter atau perawat ya. Dia akan mengecek nih dari matanya, pupil matanya apakah merah atau membesar atau mengecil, itu bisa membedakan. Lalu tangannya juga dilihat, mungkin kalau yang ketergantungannya sangat tinggi, biasanya kan yang bisa sampai dia merobek atau mengiris jaringannya, darahnya untuk dihisap kembali zatnya tersebut. Nah mungkin itu bisa dilihat dari ciri-ciri fisik tersebut gitu. Oke. Bu Arvin, ketika misalnya saya sebagai orang tua, saya sebagai orang di masyarakat kemudian menemukan yang seperti itu, apakah kemudian saya bisa langsung lapor ke BNN? Ini loh di daerah saya atau di rumah saya, di wilayah saya itu ada yang seperti ini. Iya, memang sebaiknya langsung ke BNN. Kalau anaknya belum bisa diajak, mungkin orang tuanya dulu bisa konsultasi ke kami. Oke. Ya, jadi tapi saya berharap itu semua orang tua itu lebih perhatian pada anaknya, lebih bisa mendeteksi sejak awal. Jangan sampai nanti tahu anaknya itu sudah menjadi pecandu narkoba setelah stadium 3 atau stadium 4. Ini jangan sampai. Jadi sebaiknya memang kalau ada perubahan perilaku, perubahan fisik, perubahan itu sudah nampak, itu harus segera ditanya anaknya, okay? Karena di awal-awal itu paling tadi selain barang-barang pada hilang ya, itu memang ada istilah 7B Mas. Apa itu Bu? 7B itu anaknya suka bengong, suka bohong, bolot, bego. Nah itu kalau sudah mulai kelihatan suka bolos sekolahnya, kayak gitu kan sering orang tua juga dapat laporan dari sekolah ya, kalau anaknya suka bolos, kadang di sekolah cuma tidur melulu. Itu sudah harus ada kecurigaan ke arah sana. Jadi selain barang-barang hilang, ada hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan. Ada perubahan perilaku di rumah, yang tadinya periang menjadi penyembunyi, suka di kamar saja nggak mau bergaul, atau sebaliknya yang tadinya suka menyendiri dia malah jadi aktif sekali. Itu juga jangan seneng dulu, karena bisa jadi itu dampak dari narkoba. Nah ini yang saya baru tahu. Kalau biasanya kan saya tahunya kan orang itu kan menyendiri di kamar, menyendiri. Tapi ternyata ada juga efek yang kemudian muncul, dia malah akan lebih terbuka, lebih berani tampil gitu ya. Betul. Oke, itu ini terutama di pemakaian ekstasi sama sabu.
Oke, baik. Kalau Pos, kita masih di program Bincang Spesial bersama dengan BNN Kabupaten Bantul. Saya bersama dengan dua orang tamu kita. Anda boleh gabung di 081 862 1013. Saya akan kembali dengan informasi yang lainnya. Anda boleh gabung di 081 862 1013. Yang sudah bergabung di Instagram, terima kasih. Nanti Bu Arvin akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan pagi kali ini. Tetap bersama dengan kami di Star FM Inspiring Sound. Ya, obrolan semakin menarik dan semakin banyak fakta yang membuat saya terkejut dan saya prihatin karena ternyata penyalahgunaan narkoba itu bukan dari kemudian usia-usia dewasa, tapi ternyata sudah maju ke usia-usia anak-anak. Bahkan dari usia 14 tahun sudah ditemukan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Sebelum ke banyak hal, saya penasaran tadi kita beberapa kali menyebut ada penyalahguna, ada pengedar. Ternyata ada juga istilah lain terkait dengan pengguna narkoba. Bu Arvin, mungkin apa yang kemudian masyarakat harus pahami tentang ini loh? Ini kelasnya itu adalah pengguna, ini penyalahguna, ini adalah sudah sampai pengedar. Apa yang masyarakat harus ketahui terkait dengan hal ini, Bu? Iya. Kalau dia itu sebagai pecandu itu dia memang sebenarnya sudah melawan hukum sebenarnya ya, tanpa hak dan melawan hukum. Dia menggunakan narkoba atau narkotika, itu dia dianggap sebagai pecandu atau penyalahguna. Tapi kalau dia ada juga korban penyalahgunaan narkoba, Mas, ya. Jadi ada korban. Kalau korban itu biasanya karena dia dipengaruhi oleh orang lain. Oke. Ya, itu dianggap juga sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Sebenarnya narkoba pun sebenarnya awalnya dipengaruhi juga ya. Tapi kalau sudah menjadi pecandu berat, nah itu pun masih ada hak untuk mendapatkan rehabilitasi. Oke. Kita langsung masuk ke poin rehabilitasi. Betul. Siapa yang kemudian tadi boleh mengakses layanan rehabilitasi di BNN Kabupaten Bantul? Apakah kemudian mereka yang baru awal-awal mencoba, ataukah kemudian mereka yang mohon maaf sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, atau seperti apa ini? Kalau dia menyerahkan diri, nah itu sangat kami senang ya. Kenapa? Karena kita ini memang menerima layanan semua kasus, semua pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Itu sangat kami terima, dan kita akan merahasiakan semua identitas, tidak akan kita flor kemana-mana. Kemudian layanan kita juga secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Kemudian kalau nanti itu dia sudah ketangkep, baik itu oleh pihak kepolisian atau dari BNN, itu harus melalui program asesmen terpadu. Jadi nanti kita akan mendatangkan tim medis, tim hukum, kemudian dari tim ini akan bermusyawarah, berembuk dalam rangka kalau memang korban tersangka tersebut tidak ada arah ke pengedar, itu masih kita berikan kesempatan dan kita rekomendasi untuk mengikuti program rehabilitasi. Tapi ketika dia sudah mengarah ke pengedar, pernah dipeseni, kan kita melihatnya juga dari HP-nya, dari bukti-bukti yang lain, dari riwayat digitalnya, dari riwayat digitalnya, betul. Kalau itu ada arah sampai dia pernah dipeseni, pernah membelikan orang lain seperti itu sudah kita anggap untuk mengarah ke menjadi pengedar atau kurir bahkan. Ya, kadang ada yang kurir saja, dia dapat upah, rupanya cuma berapa, 50.000, 100.000, tapi dia dapat juga bonus untuk bisa ikut menghirup untuk mengkonsumsi sabunya misalnya, kayak itu dia sudah kita anggap sebagai kurir. Itu tidak bisa kita rehabilitasi, tapi langsung nanti diproses hukum. Tapi kalau memang dia hanya sekedar pemakai saja, masih kita berikan rekomendasi untuk rehabilitasi ke BNN. Bisa. Dalam proses rehabilitasi ini apa yang kemudian dilakukan, Bu? Nanti kita asesmen dulu, jadi tidak langsung nanti hanya di BNN saja ya. Kalau dia kan di BNN ini yang bisa kita tangani karena hanya rawat jalan itu hanya yang coba-coba maupun yang sedang. Kemudian kalau dia sudah cukup parah, itu akan kita rujuk untuk mengikuti program rawat inap.
Seperti itu. Dalam proses rehabilitasi, mungkin tahap awal tadi, apakah kemudian diberikan obat ataukah diberikan layanan konsultasi atau seperti apa sih Bu? Saya penasaran banget ini soalnya. Ya, kalau di BNN ini yang kita gunakan itu adalah sistemnya adalah abstinent ya, itu tanpa obat. Jadi nanti di awal itu tahapan rehabilitasinya ya akan menjalani asesmen dari tim kita ya. Nanti kita pahami dulu permasalahannya, pahami dulu pemakaiannya sampai sejauh mana, seperti itu. Kemudian kalau nanti dia cukup kita rawat jalan, nanti akan mengikuti program rawat jalan kita. Termasuk nanti juga kalau perlu orang tuanya harus kita undang juga kita lakukan seperti itu. Karena ternyata pernah ada kasus seorang anak ini yang pernah melihat 10 tahun yang lalu orang tuanya, ibunya dihantam sama ayahnya. ADKDRT ya. Itu sampai 10 tahun berikutnya itu anaknya masih trauma dan dia tidak akan bisa tidur terus kalau tidak meminum obat tersebut. Oke. Sampai sekarang kecanduan dan alhamdulillah dengan pendampingan kita alhamdulillah sudah membaik sekarang. Rata-rata program rehabilitasi ini dilakukan berapa lama sih Bu? Tadi kan disebutkan bukan untuk menyembuhkan. Iya betul. Tidak bisa sembuh secara total, tapi memang istilahnya hanya pulih atau istilahnya berhenti pakai. Karena apa? Seorang yang sudah mengkonsumsi narkoba dalam jangka yang lama itu tentu organ tubuhnya, saraf otaknya itu sudah rusak ya, sehingga kami hanya bisa membantu sampai dia pulih tidak menggunakan narkoba. Itu pun setelah nanti selesai rehab, itu tidak serta-merta dia terus aman terus begitu, enggak. Ketika dia masih berhubungan dengan komunitas semula, itu akan mudah tergiur kembali atau relapse istilahnya. Dia balik lagi untuk menggunakan. Betul. Nah, saya penasaran tadi Ibu Arvin tadi udah menyampaikan ada kerusakan otak. Ini kalau yang kemudian masyarakat bisa pahami, ini kondisinya seperti apa? Apakah kemudian mereka nggak bisa ngapa-ngapain atau semakin loadingnya lambat untuk berpikir atau seperti apa ini, Mbak Nanda? Ya, kalau kerusakan otak ya beda-beda ya Mas, karena tergantung zat apa dulu yang dipergunakan gitu. Kenapa? Karena narkoba ini kan dalam zat narkoba itu ada 3 efek yang terkandung dalamnya. Yang pertama itu stimulan yang membuat kerja otak itu semakin keras gitu ya, makanya sering disalahgunakan sebagai doping. Lalu yang kedua itu ada depresan, membuat rileks otak kita, penenang misalnya zat-zat penenang. Yang ketiga adalah halusinogen, membuat kita berhalusinasi. Nanti kalau ketika itu dilakukan semacam CT scan gitu ya, itu nanti akan terlihat nih kerusakan otaknya. Jika dia menggunakan jenis narkoba, jenisnya apa, misalkan ganja, apakah otaknya itu bolong-bolongnya seberapa banyak gitu. Lalu ketika menggunakan sabu, seperti apa bolong-bolongnya. Nah ini akan mempengaruhi kondisi dia, baik perilakunya, lalu kesadarannya dia gitu. Makanya kenapa narkoba itu menyebabkan perubahan perilaku, emosi, dan juga membuat dia kecanduan. Demikian. Jadi memang banyak sekali, tergantung dari jenis apa yang dia gunakan. Saya merinding dengar kata tadi bolong-bolong itu, bagaimana kemudian ke depannya, masa depan mereka. Jadi ini artinya ini sangat bahaya sekali. Jangan pernah kemudian tergoda untuk mencoba kemudian mengkonsumsinya dalam jangka waktu yang lama. Bu Arvin, saya izin saya akan bacakan beberapa interaksi di Instagram Star Jogja FM. Terima kasih. @Didi Baskara, di Bantul itu apakah ada kawasan merah rawan narkoba? Kalau di tahun-tahun kemarin itu kawasan merah sudah kita garap sebenarnya dengan program Desa Bersinar, meskipun belum bisa total dengan program itu terus langsung berubah begitu ya, karena tidak semudah membalik telapak tangan ya yang namanya narkoba. Tapi kami sudah berusaha di daerah kawasan yang daerah merah itu, kalau kita istilahnya daerah bahaya ya, itu perlahan-lahan kita garap satu persatu melalui kelurahan atau desa bersinar. Ya, sehingga untuk sampai tahun ini 4 daerah rawan yang semula ada itu sudah mulai
mulai meningkat kepeduliannya sehingga mulai mengarah ke siaga seperti itu. Nah, tapi ternyata di tahun kemarin itu juga muncul daerah rawan baru ya, dengan munculnya atau ditangkapnya narkotika jenis yang ceriping pisang itu di daerah Banguntapan, sama Happy Water yang kemarin ditangkap oleh Mabes Polri ya itu. Dan itu merupakan pendukung dari daerah rawan. Istilahnya daerah itu dinamakan daerah rawan ketika di situ ada bandarnya, ada pabriknya, ada masyarakat yang mengkonsumsi narkobanya. Kemudian ada banyak kasus penyalahgunaan narkoba maupun kejahatan lain, karena narkoba ini ternyata bisa menjadi sumber dari semua kejahatan yang lain. Betul. Nah. Oke, ada juga pertanyaan dari Denugi. Ini menarik juga. Sebenarnya apakah ada pembagian tugas antara Polri dan juga BNN terkait dengan pengungkapan kejahatan narkoba? Jadi kalau kami lebih banyak selain memberantas ya, selain menangkap, itu kami juga melakukan pencegahan dan juga rehabilitasi. Itu yang mungkin Polri tidak ada staf khusus yang ditugaskan di situ, terutama untuk rehabilitasi. Kalau pencegahan di tim Polri mungkin ada beberapa yang juga meskipun mereka di anggota berantas, tapi mereka juga bisa melakukan penyuluhan begitu ya. Kalau kami memang khusus ada tim P2M, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada rehabilitasi, setiap satker BNN biasanya ada klinik rehabilitasinya di situ. Kemudian ada pemberantasan. Nah, untuk pemberantasan ini memang di BNN lebih fokus di narkotika, karena namanya kita kan Badan Narkotika Nasional ya. Jadi memang cenderung khusus di narkotika saja, dan itu sampai kita kejar sampai ke jaringan lebih jauh lagi. Oke. Ya. Ada juga pertanyaan terkait dengan penyuluhan. Ini kan sekarang kan zamannya anak-anak milenial nih. Anak-anak milenial kan mereka sangat suka dengan teknologi dan yang lain-lainnya. Tetapi mereka juga terancam dengan penyalahgunaan narkoba. Artinya penyuluhan juga harus dikemas dengan gaya kekinian. Mbak Nanda, bagaimana kemudian BNN Kabupaten Bantul mengemas model-model penyuluhan kepada generasi milenial, anak-anak muda ini supaya mereka ya jangan tergoda? Iya baik, kalau penyuluhan ya sebenarnya banyak sekali macamnya ya. Mungkin kalau orang-orang yang bilang seperti ini, mungkin dia hanya paham penyuluhan harus secara langsung, tatap muka. Memang beberapa kali penyuluhan tatap muka, kalau kita tidak mengemas dengan cara yang menarik, itu mungkin akan membuat orang yang mendengarnya bosan, hanya masuk kanan, keluar kiri gitu ya. Pulang nggak nyantel ya. Bahkan tinggal tidur. Iya. Gitu. Jadi pertama mulanya adalah bagaimana seorang penyuluh itu harus bisa merangkul audiensnya. Jadi bagaimana bisa melihat apa nih yang harus dilakukan di sana gitu. Nah, ketika tatap muka biasanya kami akan melakukan beberapa cara. Seperti contoh, kita lihat dulu audiensnya. Apakah audiensnya ini remaja, anak-anak, ataupun dewasa atau orang tua. Itu harus dibedakan. Kenapa tatap muka harus dibedakan? Kalau kita masuk ke anak-anak, anak usia dini, kalau mereka kan lebih cenderungnya prosesnya nyanyi-nyanyi, bermain gitu ya. Nah, mungkin kita akan melakukan cara seperti itu. Jadi kita akan melakukan permainan games supaya mereka masuk. Dan biasanya kalau kami masuk ke anak usia dini, kita tidak perlu sampai mendetailkan apa itu narkoba. Jadi kita hanya masuk untuk pola hidup sehatnya saja, gitu. Menerapkan pola hidup sehat, jangan menerima makanan minuman dari orang yang tidak dikenal. Cukup sampai situ untuk anak usia dini, gitu ya. Kenapa demikian? Ditakutkan kalau kita menjelaskan sampai mendetail narkoba seperti ini, anak usia dini kan tidak paham ya Mas ya. Jadi biasanya dia akan penasaran, akan mencari tahu dan bahkan jadi mencoba. Ketika usia remaja, remaja ini biasanya lebih condong permainan dan juga diskusi. Jadi kita akan mencoba masuk dengan cara diskusi kelompok, permainan, games dan lain-lain. Itu akan lebih masuk ke mereka. Nah, kalau untuk yang orang tua ataupun dewasa, kita akan melihat dulu audiensnya. Apakah untuk formal atau informal? Kalau formal otomatis ya ketika kita ngobrol ke para pejabat ataupun instansi,
tidak bisa serta-merta kita melakukan jokes-jokes ataupun tidak akan masuk Kita harus mengimbangi secara formal gitu. Mungkin bisa kita ajak melalui interaktif, permainan sederhana saja kalau untuk mereka gitu ya. Tapi kalau untuk orang tua kita lihat biasanya ketika ada yang nyeletuk sedikit gitu, kita imbangi saja mereka gitu. Disamber lah umpannya ya. Biasanya itu mereka lebih masuk, Mas. Kalau kami melakukan penyuluhan seperti itu, walaupun penyuluhan malam hari, biasanya kalau Bantul ini permintaannya condong malam hari ya. Itu kan biasanya orang-orang pada ngantuk tidur gitu. Tapi biasanya kalau kami masuk penyuluhan tatap muka malam hari dengan cara seperti itu, mereka lebih masuk. Jadi penyuluhannya tidak serta-merta kita ngomong terus, kita akan selingi dengan beberapa video dan juga lain-lain, kita ajak diskusi. Apa sih yang bisa tangkap dari video ini gitu. Jadi mereka lebih masuk dan pertanyaan pun akan lebih variasi. Kalau dengan remaja diskusinya seperti apa yang kemudian remaja ini yang paling kemudian mereka kepoin tentang narkoba ini apa? Biasanya itu yang paling kepo itu ya itu tadi ganja. Kenapa sih ganja ya? Karena memang terjadi perdebatan ya. Legal, ilegal gitu. Tapi kita sampai saat ini masih mengacu pada undang-undang yang berlaku bahwasanya ganja itu ilegal di Indonesia karena masuk golongan 1 yang sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Itu polemik sekali sih, banyak sekali yang menanyakan kenapa enggak, karena kan konon katanya itu bisa menyembuhkan ganja ini gitu seperti itu. Tapi kita tetap mengacu ya, instansi pemerintah mengacu pada peraturan yang berlaku bahwasanya ganja hingga saat ini masih ilegal kalau disalahgunakan. Dan obat lain masih banyak yang bisa untuk menyembuhkan selain ganja, itu yang harus dipahami. Ya, Bu Arvin, tadi di awal sempat menyampaikan adanya desa bersinar. Apa yang kemudian dilakukan di desa bersinar ini? Apakah kemudian masyarakat rame-rame melakukan kegiatan untuk anti narkoba atau seperti apa, Bu? Iya, yang pertama kita menggarap tokoh-tokohnya dulu. Tokoh-tokohnya yang ada di desa tersebut, di kelurahan tersebut, baik itu Pak Lurah dan jajarannya, semua kelurahan itu. Kemudian kita berikan pemahaman tentang tentang pentingnya penguatan keluarga dalam rangka mewujudkan kelurahan itu menjadi kelurahan bersinar. Termasuk PKK-nya juga kita undang seperti itu. Semua lini ya? Ya, tokoh-tokohnya dulu. Setelah itu kita nanti akan menggarap ada anak-anak usia remaja. Memang jumlahnya masih terbatasi, masih 10 anak yang bisa kita garap, Mas. Jadi sesuai anggaran kita memang baru bisa menggarap anak-anak usia remaja ini. Kita jadikan mereka teman sebaya yang bisa membantu dirinya, termasuk membantu kawan-kawannya dalam rangka membentengi dirinya dari segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Anak-anaknya ini menjadi contoh dari teman-temannya yang lain seperti itu. Kayak semacam duta ya, Bu ya? Ya, dari 10 anak ini kita harapkan bisa menyebar ke teman-temannya yang lain seperti itu. Kemudian setelah itu ada juga program ketahanan keluarga anti narkoba yang ini kita undang adalah satu orang tua dan 1 anak di usia remaja. Ini ada 4 kegiatan ya Mbak ya? 4 kegiatan. Termasuk yang remaja itu juga sendiri ada 4 kegiatan. Di samping itu kita memberikan program rehabilitasi di mana di setiap kelurahan itu kita bentuk IBM, intervensi berbasis masyarakat. Di situ ada 5 anggota agen pemulihan yang ini akan melakukan pendekatan kepada keluarga pecandu atau masyarakat yang sudah rawan, rentan. Mereka melakukan pendekatan ke bawah, karena kalau kita yang mendekati pasti mereka takut. Tapi kalau tetangganya sendiri tentu mereka akan lebih enak seperti itu, tidak takut. Dan kalau mereka akan menyarankan untuk melakukan program rehabilitasi untuk keluarga-keluarga yang sudah ada anggotanya mengalami kecanduan. Nah, 5 agen pemulihan ini kita harapkan mereka juga semuanya bisa membawa para pecandu ini untuk mengikuti program rehabilitasi. Baik kalau mampu mereka lakukan sendiri dari tim agen pemulihan ya mereka lakukan, kalau tidak mampu mereka akan merujuk ke klinik kita. Seperti itu. Dan kemudian mereka juga ada dibentuk tim Satgas anti narkoba, di mana di situ meliputi pencegahan. Nanti dengan bekerja sama anggotanya itu termasuk dari puskesmas, tim rehabilitasinya ada tim dari puskesmas, untuk tim pemberantasnya ada Pak Babin Kamtip, Mas Babinsa, semuanya dilibatkan di situ. Jadi semua
sektor lini ada di sekitar kelurahan itu semuanya dilibatkan. Oke, ini menarik sekali. Desa Bersinar ini adalah gerak bersama untuk melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya masing-masing. Tetapi kembali ke keluarga. Keluarga ini kan punya peran yang sangat penting. Betul. Bisa jadi keluarga itu ada yang malu, ada yang takut ketika salah satu anggota keluarganya itu menjadi penyalahguna atau menjadi pengguna narkoba. Bu Arvin, apa yang kemudian keluarga yang seperti ini harus lakukan? Iya, memang kadang ada rasa malu ya. Itu hanya bisa kita lakukan melalui sosialisasi, Mas. Jadi kita melalui PKK, desa-desa wisma yang ada di masyarakat di situ, itu kita berikan informasi bahwa bahayanya narkoba seperti apa, keluarga yang ada narkobanya itu seperti apa, sehingga mereka kita dorong untuk ketika sudah ada salah satu dari anggota mereka ada yang sudah mengalami kecanduan narkoba, untuk tidak malu. Karena apa? Kita kalau malu ya nanti selamanya akan seperti itu. Masalahnya tidak akan selesai. Tapi ketika mereka datang ke kantor kami, datang ke klinik kami, kita akan siap membantu. Dan tidak usah takut dengan biaya karena memang di kita adalah gratis. Kalau sudah direhabilitasi ataupun mereka sudah dalam penanganan hukum kemudian kembali ke masyarakat, kembali ke keluarga, artinya mereka juga harus didukung untuk tetap diawasi juga. Apa yang kemudian keluarga harus lakukan? Iya, harus memberi kesibukan anak tersebut. Oke. Ya, jadi ketika mereka tidak ada kesibukan sama sekali, mereka akan mudah sekali relapse atau kembali ke komunitasnya. Jadi kita sudah bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja di Bantul. Kalau mereka tidak mempunyai keterampilan, kita bisa membantu merekomendasi mereka untuk bisa belajar di balai latihan kerja. Belajar keterampilan apa saja yang mereka inginkan, daftar di situ dengan rekomendasi dari kita. Seperti itu. Sehingga kita harapkan kalau anak itu sudah mempunyai skill yang baik, sudah mempunyai kesibukan, nanti syukur bisa menghasilkan uang untuk dirinya atau untuk keluarganya, itu akan berubah dan akan melupakan dunia narkoba. Oke. Kita akan mendorong juga masyarakat untuk berani melapor kepada BNN terkait dengan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya. Kalau di Bantul, mereka harus lapor kemana? Adakah hotline? Adakah hotline pelaporan atau seperti apa di Mbak Nanda? Sebenarnya banyak sih Mas ya. Cara melaporkan itu banyak sekali gitu ya. Bisa pertama kali lapor mengikuti Instagram kami boleh? Boleh, ya. Silakan. Info BNN _kabupaten Kap, saya ulangi, info BNN _Kap _Bantul. Nanti bisa melalui Instagram boleh. Di DM ya? Ya, DM. Ataupun ke nomor WA kami juga boleh, khusus untuk call center BNN. Sebentar. Atau melalui yang dikenal di BNN juga boleh ya. Nomor sekarang zamannya Instagram kan bisa langsung DM ya. Apalagi boleh. juga kalau ada WhatsApp juga bisa langsung disampaikan juga ke nomor nanti yang lagi akan sebenarnya oleh Mbak Nanda. Tapi sebelum kita akan menutup obrolan kita di kesempatan kali ini, Bu Arvin, kepada masyarakat Bantul, apa yang kemudian Bu Arvin pengen sampaikan ataupun masyarakat secara luas yang lagi menyaksikan dan mendengarkan kita di 101,3 Star FM, apa sih yang harus dilakukan untuk menghindari narkoba? Ke kamera Bu, biar masyarakat juga tahu. Baik para Star Lovers. Ya, Star Lovers. Jadi untuk pencegahan narkoba itu yang paling efektif itu adalah melalui keluarga. Ya, yang bisa mencegah paling efektif itu adalah di keluarga. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, beri pendidikan agama anak-anak sejak dini. Kalau mereka kuat imannya, insya Allah tidak akan tergiur oleh pengedar narkoba yang memberikan penawaran pada mereka. Itu. Yang kedua, selain pendidikan agama, kemudian beri mereka rasa nyaman di rumah dan berikan kasih sayang yang cukup. Jangan terlalu banyak ngomel untuk anak-anak, jangan dimarah-marahin terus, ya. Dan orang tua sendiri jangan sering cekcok yang sampai mendengar anak membuat mereka jadi tidak nyaman atau bahkan sampai broken ya, keluarga itu menjadi keluarga yang broken. Ini anaknya akan tidak nyaman di rumah dan dia akan mencari pelampiasan yang lain.
Kemudian yang ketiga, komunikasi yang efektif. Jadi biasakan anak-anak dengan orang tua itu selalu bercerita, apa saja sih di sekolah, tadi ngapain saja, temennya siapa. Nah, seperti itu akan melatih anak-anak sejak kecil sudah terbiasa ketika ada masalah itu akan menyampaikan pada orang tua, bukan malah disampaikan kepada orang lain yang tidak jelas. Karena apa? Orang lain yang tidak jelas itu kadang memberi solusinya adalah cobalah pakai ini nanti kamu akan selesai masalahmu begitu ya. Nah, ini jangan sampai. Jadi orang tua yang harus tahu permasalahan anak lebih awal dengan membiasakan mereka berkomunikasi dengan kita dengan baik. Yang keempat, berikan pengetahuan tentang bahayanya narkoba kalau kita mampu ya. Kalau tidak mampu ya bisa diikutkan dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi atau apa seperti itu. Kemudian yang kelima, mengenalkan nilai-nilai positif pada anak. Ini sangat penting. Anak-anak ketika ada waktu yang longgar, waktu senggang, diajaklah kegiatan-kegiatan yang positif sesuai dengan kemampuan atau hobi mereka masing-masing ya. Jadi kalau yang hobi musik, hobi olahraga bisa diarahkan ke situ. Yang suka berorganisasi, silahkan diajak ke forum pengajian remaja masjid misalnya atau remaja gereja misalnya. Seperti itu akan membuat mereka bisa terbentengi dirinya dari segala bentuk peredaran narkoba, karena mereka akan waktunya habis untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Mungkin itu 5 hal itu yang perlu Bapak Ibu laksanakan di rumah masing-masing, dan itu insya Allah akan mewujudkan keluarga-keluarga yang tahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Oke. Sebagai penutup, untuk call center BNN Kabupaten Bantul di 0813 28 69 6069 atau boleh langsung dilampirkan ke kantor kami juga boleh di Jalan Bantul KM 9 Pendowo Harjo Sewon Bantul. Oke. Yang pasti pemberantasan penyalahgunaan narkoba bukan tanggung jawab satu pihak. Ini tanggung jawab bersama, kita harus bergerak bersama karena masa depan bangsa itu tergantung juga dari kegiatan yang kita lakukan bareng-bareng. Bukan tanggung jawabnya BNN, bukan tanggung jawabnya kepolisian, tetapi kita sebagai masyarakat, sebagai keluarga juga harus peduli. Bu Arvin, Mbak Nanda, terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi kali ini. Sekali lagi terus semangat untuk memberikan pelayanan dan juga untuk mencegah penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah Bantul dan juga di sekitarnya. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian Star Lovers, obrolan kita bersama dengan BNN Kabupaten Bantul di pagi kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Nah, kalau Anda ketinggalan, Anda nanti boleh cek di YouTube Star Jogja FM untuk obrolan yang sudah berlangsung di kesempatan pagi kali ini. Deni Atta bersama dengan tim produksi yang bertugas pamit mundur. Selamat pagi, sampai jumpa.